tahun 1934 keturunan Arab itu bikin yang namanya Sumpah Pemuda Keturunan Arab, bahwa tanah air kami adalah Indonesia, bukan Yaman. Dan kami berjuang tumpah darah kami untuk Indonesia sampai mati. Kami adalah Indonesia, harga mati. Tentang zuhud itu sangat dasar. Zuhud itu seolah-olah diidentikan anti dunia, padahal tidak. Zuhud itu meletakkan dunia pada tempatnya, yaitu di tangan, bukan di hati. Maka kejarlah dunia sebanyak-banyaknya, tapi biarkan dia di tangan, artinya dinikmati oleh dirimu, dan buatlah orang lain nikmat dengan dunia. Jangan sampai dia mengganggu hatimu. Ketika Nabi Musa naik ke Gunung Tursina, berdialog dengan Tuhan, dalam salah satu diskusi dijelaskan, mana ibadahmu wahai Musa? Kata Musa, semua ibadahku, zikirku untukmu. Enggak, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Semua kebaikanmu itu untuk dirimu sendiri, kata Allah, bukan untukku. Kemudian kata Nabi Musa, apa ibadah yang khusus untukmu, yang paling mulia? Kemudian kata Tuhan, idkhalus surur fi qalbil ihwan bis sadaqah. Masukkan rasa bahagia ke hati orang lain dengan sedekah. Perasaan tersesat itu penting dijaga. Karena begitu kita merasa pintar, kita berhenti belajar. Begitu kita merasa tidak tersesat, kita berhenti mencari, dan kita cenderung akan menghakimi orang lain. Itu bahaya. Salah satu kebobrokan moral sekarang umat Islam itu adalah karena merasa dirinya benar. Dan melihat orang lain salah. Iya. Itu radikal kan? Iya. Menganggap apapun yang tidak sama dengan dia bisa ditarik ke zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh seseorang karena membagikan harta rampasan perang. Dibilangnya, gak adil kau Muhammad, padahal dia seorang muslim. Kemudian dikejar oleh sahabat, kata Nabi, gak usah. Dari dia suatu hari akan lahir ujian umat Islam, yaitu orang yang mengaku pembaca, penghafal Al-Quran, mengaku Islam, tapi Islam hanya sampai batang tenggorokannya, tidak masuk ke hati dan pikiran. Siapa itu? Yaitu orang-orang neo-Khawarij, disebutnya Khawarij. Orang-orang sekarang yang memiliki ciri pertama, mengkafirkan orang yang berbeda. Betul. Nabi Muhammad mengislamkan, ini malah mengkafirkan. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Yang ketiga adalah menuduh orang yang berbudaya, bernegara sebagai togut, sebagai syirik, dan lain sebagainya. Agama itu kan alat untuk mencandu orang paling enak, paling gampang. Agama atas nama agama, membunuh atas nama agama, menyebarkan hoax itu baunya anyir, tapi kalau dibungkus dengan agama seolah-olah wangi. Karena itu banyak hoax atas nama agama. Imam Tur, ayat pertama, Iqra, bacalah. Karena dari membaca itu, kamu akan selesai urusan dunia dan akhiratmu. Kamu aman di dunia dan akhirat. Tapi literasi umat Islam itu rendah sekali di kita. Kalau kamu sudah tidak berdaulat dengan dirimu, maka kamu akan diperbudak oleh apapun. Gadget, film, game, musik, semua akan memperdayamu. Jadi kuncinya bukan mengharamkannya, bukan melarangnya, bukan anti kepada itu, tapi mengendalikannya. Jihadun nafas dalam bahasa Islam itu adalah inti dari ajaran Islam. Perang utama adalah perang melawan hawa nafsu, agar kamu merdeka dalam kedirian. Semua tempat yang kamu gunakan untuk bersujud adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. Kalau kamu tidak bisa ke masjid, maka jadikanlah rumahmu sebagai masjid. Di Idul Fitri kemarin, siapa yang paling menang? Yang paling menang adalah nakes, tenaga kesehatan. Mereka orang yang paling menang, karena mereka mengorbankan diri mereka untuk orang lain. Mereka mengorbankan diri, keluarga, anak, istri, suami untuk orang lain. Itulah jihad paling utama.
Saya selalu bilang, kita tidak punya urusan dengan manusia. Kita tidak dituntut untuk baik di mata manusia. Urusan kita dengan Tuhan. Maka siapa yang mengkafirkan, menyesatkan, memperolok saudaranya sendiri hanya karena perbedaan di internal Islam, maka kekafiran itu kembali kepada dirinya. Kesesatan itu, olok-olokan itu kembali kepada dirinya sendiri. Tidak bertuhan, silahkan. Yang penting jangan menyakiti hati orang lain, jangan memerangi, jangan melukai. Hidup damai dalam ketaatan kepada hukum. Siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia saudaramu dalam kemanusiaan. Suatu hari Nabi Ibrahim dalam salah satu hadis qudsi dijelaskan kedatangan orang zindik, orang ateis. 70 tahun umurnya, minta makan. Nabi Ibrahim ini kan punggawa tauhid. Wah, saya gak enak sama Allah ngasih makan orang ateis. Kamu masuk teis dulu deh. Masuk bertuhan. teis dulu ya. Kata orang ini, saya gak mau menukar sepiring nasi dengan iman Agama, saya bahwa ya. Tuhan itu tidak ada. Dia pergi, ditegur sama Allah. Wahai Ibrahim, orang itu umurnya 70 tahun. Kenapa bisa hidup 70 tahun? Dengan keateisannya. Karena saya kasih makan setiap hari. Kemudian minta makan sekali ke kamu, kamu tolak atas nama saya. Ngibrit Nabi Ibrahim, dikejar orang itu dikasih makan. Berapa banyak orang melakukan kekerasan atas nama agama. Padahal yang punya agama Tuhan begitu Rahman dan Rahim, begitu cinta. Orang yang tidak menyembah Tuhan, meskipun jodoh di tangan Tuhan, tetap dikasih jodoh, tetap dikasih rezeki. Dan jangan pernah ketika memberi merasa kamu yang memberi. Karena itu hak orang miskin, kata Tuhan dalam Al-Quran. Bahasanya itu bukan kamu memberi, tapi sampaikanlah hak mereka. Jadi jangan sampai mereka meminta, jangan sampai kamu punya perasaan memberi. Itu hak mereka kok, cuma dititipkan oleh kita. Seorang pemabuk pernah menasihati saya, Bang Hel. Oh ya, real nih. Real, kisah nyata. Dia sangat berbagi. Entah kenapa ya, faktanya orang itu kalau ritualnya kurang, biasanya berbaginya tinggi. Pemabuk, penjudi itu biasanya sedekahnya tinggi. Nah, terus dia bilang, kain kafan itu gak ada sakunya. Jadi kita mati gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Lalu traveling itu ibadah. Karena ayat Tuhan itu juga ada di alam semesta yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Orang traveling, mensyukuri nikmat Tuhan, tahaddus bin nikmah, itu adalah ibadah yang sangat mulia. Karena itu kafir itu dalam bahasa non Arabnya adalah kofar. Kafir itu menutup artinya. Jadi orang yang menutup pintu hatinya, menutup pintu pikirannya, dia sedang melakukan tindak kekafiran. Menutup. Misalnya, oh enggak, saya sudah enggak mau dengerin itu karena dia sekolahnya hanya sampai SMA. Oh enggak, saya enggak mau dengerin dia karena dia non muslim. Oh enggak, saya enggak mau dengerin dia karena dia penjudi, pemabuk, pemerkosa. Itu tindak kekafiran. Menutup diri dari semua kemungkinan kebenaran yang ada, kebaikan yang ada, ilmu yang ada, hikmah yang ada, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Dan saya bikin tayangan juga dengan Mbah Tejo dari dulu. Saya pengen ngobrol sama Mbah Tejo soal etika. Beliau punya etika yang amazing bagi saya. Tayangan 6 jam di TV One, ILC, nggak buka HP dan mendengar semua pembicara. Itu etika. Gila. Saya mengikuti jejak beliau, diantaranya tidak mau tanda tangannya palsu di buku saya. Saya tanda tangani sendiri. Sudah hampir 5.000 tanda tangan basah itu. Ada ikatan emosional antara saya dengan pembaca dan spiritual.
karena satu tanda tangan saya membaca sholawat gitu. Saya ingin ada ikatan emosional.